Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajarannya, kalian dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah, kemudian menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat buatan, kemudian menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks, benda-benda yang bersifat sederhana, melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup, menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri benda di sekitar kita. Benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang namanya makhluk hidup dan ada yang benda tak hidup atau buatan. Nah, makhluk hidup itu adalah benda hidup yang terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Jadi semua jenis makhluk hidup. Kemudian benda tak hidup itu adalah terdiri atas komponen abiotik. Jadi kalau makhluk hidup itu disebut komponen biotik, benda tak hidup itu disebut komponen abiotik. Nah, berdasarkan sifat benda-bendanya, benda-benda tak hidup itu dikelompokkan menjadi benda tak hidup alamiah dan benda tak hidup buatan. Nah, benda tak hidup alamiah ini adalah benda tak hidup yang berasal langsung dari alam. Jadi benda tak hidup alamiah itu berasal dari benda-benda yang langsung dari alam. Contohnya itu adalah tanah, batu, pasir, dan logam. Sedangkan benda tak hidup buatan itu adalah benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Contohnya meja, kursi, mobil, dan robot. Jadi benda tak hidup itu ada dua, benda tak hidup alamiah dan benda tak hidup buatan. Kalau yang alamiah itu berasal dari alam, sedangkan yang buatan itu ada campur tangan manusia. Artinya manusia yang bisa membuatnya atau merakitnya. Nah, lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu bergerak. Coba lihat tuh di videonya ada katak yang sedang bergerak melompat dari satu daun ke daun yang lainnya. Kemudian yang kedua, peka terhadap rangsangan. Tuh lihat ada tumbuhan yang kalau disentuh itu langsung ngatup. Selain tumbuhan ini ada juga tuh putri malu yang kalau kalian sentuh daun putri malu itu maka akan mengatupkan daunnya. Kemudian bernafas, pasti kalian tahu kan bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya beradaptasi terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu memerlukan makanan. Kemudian mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memiliki bahan genetik. Yang pertama, benda tak hidup ataupun makhluk hidup. Tadi ciri-ciri yang pertama bergerak. Nah, kalau hewan itu memiliki alat gerak. Kemudian dia bergeraknya bisa di darat, di air, dan di udara. Kalau bergerak yang di darat kan pakai kaki kan, berjalan gitu. Contohnya tuh kayak sapi, kerbau. Kemudian kalau yang di air tuh contohnya ikan, bergeraknya pakai sirip. Terus kalau yang di udara itu burung, bergeraknya pakai sayap. Kemudian kalau tumbuhan itu bersama proses tumbuh dia bergeraknya. Jadi kayak semakin ke atas, kemudian gerak akar mencari air, itu termasuk gerak tumbuhan. Terus yang kedua, bernafas. Nah, tadi bernafas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di sini ada zat makanan kemudian ditambah dengan oksigen. Itu jadi kita tuh kayak makan, terus kita menghirup udara berupa oksigen. Nah, itu akan menghasilkan energi. Energinya digunakan untuk beraktivitas. Dan saat kita beraktivitas mengeluarkan energi, maka akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Terus kalau hewan dan paru-paru itu bernafasnya
Kalau hewan dan manusia itu bernafasnya menggunakan paru-paru. Jadi ada hewan yang bernafas menggunakan paru-paru juga. Contohnya tuh kayak paus, itu menggunakan paru-paru. Kemudian kalau manusia enggak ada ya yang bernafas pakai insang dan trakea ya. Yang bernafas menggunakan insang itu adalah ikan. Sedangkan kalau yang bernafas menggunakan trakea itu adalah serangga. Terus kalau tumbuhan tuh juga bernafas. Nah, bernafasnya itu melewati stomata dan lentisel. Terus lanjut yaitu memerlukan makanan. Jadi manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup itu memerlukan makanan. Kalau hewan itu terdiri atas 3 macam berdasarkan cara makannya. Yang pertama yaitu ada yang namanya hewan herbivora, hewan karnivora, kemudian hewan omnivora. Kalau herbivora itu adalah pemakan tumbuhan, sedangkan karnivora itu adalah pemakan daging. Kemudian omnivora adalah pemakan hewan dan daging. Nah, manusia termasuk ke dalam yang mana? Manusia itu termasuk ke dalam omnivora. Jadi manusia itu memakan tumbuhan dan memakan daging. Jadi kan kalian manusia kan makan tumbuhan yaitu sayur, buah-buahan. Kemudian juga kalian makan daging. Misalnya kayak lauk pauk kalian, ikan, ayam, itu kalian makan daging. Nah, kalau herbivora ini contohnya apa? Herbivora itu yang pemakan tumbuhan itu siapa? Misalnya kayak sapi, kerbau, kambing, itu pemakan tumbuhan. Sementara kalau yang pemakan daging itu contohnya singa, macan, buaya, ular, itu yang pemakan daging. Terus kalau tumbuhan, nah tumbuhan itu juga memerlukan makanan. Nah, makanan yang diperlukan itu berupa air dan zat hara. Dari mana tumbuhan itu memperolehnya? Dari dalam tanah, akar yang mencarinya. Akar menyerap air dari dalam tanah. Kemudian unsur-unsur hara juga diserap oleh tumbuhan dari dalam tanah. Terus, 2 jenis makhluk hidup berdasarkan kemampuan menyusun zat makanannya. Jadi di dunia ini atau di bumi ini ada 2 jenis makhluk hidup berdasarkan kemampuan menyusun makanannya. Yang pertama itu autotrof. Autotrof itu artinya dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya siapa? Tumbuhan. Nah, kalian tidak pernah kan ngelihat tumbuhan disuap makanan kan sama manusia? Tidak pernah kan? Nah, karena tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri. Nah, tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri yang digunakan untuk proses pertumbuhannya dan juga dapat digunakan oleh manusia dan hewan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya nih padi. Padi itu membuat makanannya sendiri untuk tumbuh. Dan padi juga menghasilkan buliran beras yang digunakan manusia untuk makan. Nah, kemudian tumbuhan yang lainnya misalnya kayak singkong. Singkong itu dia membuat makanan sendiri untuk pertumbuhannya. Selain itu, dia juga menghasilkan makanan yang dapat digunakan oleh manusia berupa umbinya yang dapat dimakan, buah-buahan, sayur. Itu semua dihasilkan tumbuhan dengan cara membuat makanannya sendiri dan dihasilkanlah makanan yang dapat digunakan oleh manusia dan hewan. Terus yang kedua heterotrof. Heterotrof ini tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya siapa? Hewan dan manusia. Nah, manusia dan hewan itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Artinya gini ya. Kalian tahu kan pasti manusia itu bisa memasak makanannya sendiri. Tapi makanan yang dimasak itu didapat dari tumbuhan dan hewan. Jadi tidak membuat makanannya sendiri. Nah, sedangkan hewan juga seperti itu. Hewan itu tidak membuat makanannya sendiri. Hewan itu memakan yang ada pada tumbuhan, kemudian memakan yang ada pada hewan yang lainnya. Itu seperti itu. Jadi ada 2 jenis makhluk hidup berdasarkan kemampuan menyusun zat makanannya.
Kalau tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri disebut sebagai autotrof, sedangkan hewan dan manusia tidak dapat membuat makanannya sendiri atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri disebut sebagai heterotrof. Lanjut, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, pengeluaran zat sisa itu disebut sebagai ekskresi. Kalau manusia itu mengeluarkan zat sisanya melalui 4 organ. Yang pertama kulit. Kulit itu mengeluarkan keringat. Keringat itu termasuk zat sisa. Kemudian ginjal. Ginjal itu yang mengeluarkan urin atau air kencing. Kemudian paru-paru. Paru-paru itu yang mengeluarkan karbon dioksida saat kalian bernafas. Sementara hati itu yang mengeluarkan feses atau racun-racun. Kemudian serangga, kalau serangga itu menggunakan bulu malfiginya, sementara cacing itu menggunakan nefridium. Tumbuh dan berkembang biak. Jadi tumbuh itu apa artinya? Tumbuh itu adalah pertambahan ukuran tubuh yang tidak lagi kembali ke ukuran semula. Jadi gini, tumbuh itu misalnya nih, kamu dari bayi kan kecil kamu kan, paling beratnya 5 kilo. Terus nanti sekarang udah SMP itu pasti beratnya udah bukan 5 kilo lagi, tapi udah 10 kilo, 15 kilo gitu kan. Nah, kalian yang udah besar itu kan gak bisa kembali kecil lagi kan. Misalnya yang udah tingginya sekarang udah 120 cm, itu tidak akan kembali lagi tingginya ke 50 cm lagi gitu. Kemudian perkembangan. Nah, proses perubahan menuju kedewasaan itu seperti apa? Kalian sekarang bertambah dewasa. Yang dulunya nih waktu kecil masih disuap mamanya, sekarang udah bisa makan sendiri. Terus waktu masih kecil belum pandai nulis, sekarang udah pandai nulis. Terus waktu masih kecil ndak malu, ndak pakai baju, sekarang udah malu kalau ndak pakai baju gitu. Kemudian tujuannya itu adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nah, kalau berkembang biak itu tujuannya untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nah, ada juga cara perkembangbiakan. Yang pertama generatif, yaitu dengan cara kawin. Kemudian vegetatif dengan cara tidak kawin. Kalau kawin tuh pasti tahu kan, seperti manusia. Manusia itu menikah untuk memperoleh keturunan. Sementara ada beberapa jenis tumbuhan. Tumbuhan itu yang tidak perlu kawin. Contohnya dengan cara dicangkok. Dicangkok oleh manusia, dia tidak kawin, maka akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Kemudian yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsangan itu kalau manusia dan hewan itu yaitu dengan menggunakan saraf dan indera. Nah, contohnya misalnya kalau kamu berjalan pakai motor atau pakai sepeda malam-malam, terus ada cahaya lampu dari jauh, pasti kalian akan merasakan mata kalian sakit karena peka terhadap rangsangan. Kemudian kalau misalnya ada teman kalian yang nyubit kalian, pasti akan terasa sakit. Nah, itu saraf dan inderanya merasakan adanya rangsangan. Nah, rangsangan itu biasanya berupa sentuhan. Terus tadi cahaya. Kemudian kalau tumbuhan, nah tumbuhan itu disebut sebagai iritabilitas. Contohnya tadi yang ibu jelaskan di gambar. Ada tumbuhan yang kalau kalian sentuh itu akan mengatupkan tadi kantongnya. Kemudian kalau putri malu, kalau disentuh itu akan mengatupkan daunnya. Sementara yang ketujuh yaitu mampu beraktivitas. Nah, mampu beradaptasi. Nah, kalau hewan itu cumi-cumi mengeluarkan tintanya untuk melindungi diri dari musuhnya. Jadi cumi-cumi itu sotong ya. Kalau kalian makan sotong ada hitam-hitam, itu tintanya. Nah, tintanya itu sebenarnya digunakan untuk melindungi diri dari musuh. Jadi cumi-cumi itu kalau di dalam air misalnya ada musuh, maka dia akan mengeluarkan tintanya sehingga airnya menjadi kotor. Nah, itulah cara dia untuk melarikan diri. Kemudian unta itu untuk bertahan di daerah gunung.
gurun tanpa minum berhari-hari. Dia itu menyimpan cadangan airnya di punduknya atau di dalam perutnya. Jadi unta itu kan tinggalnya di padang pasir. Nah, di padang pasir itu tidak semua daratannya itu ada sumber air. Jadi unta itu untuk bertahan berhari-hari itu dia menyimpan cadangan airnya. Makanya unta tuh badannya besar terus punya punduk yang besar itu untuk menyimpan air dan zat makanan. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan itu cara beradaptasinya dengan cara xerofit, hidrofit, trofofit, dan higrofit. Nah, di sini ada latihan soal. Tuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Nah, nanti coba kalian tulis di buku latihannya. Kemudian misalnya nomor 1 tuh apa sih, termasuk ciri-ciri yang apa sih? Apakah ciri-ciri memerlukan makanan ataukah ciri-ciri bernafas? Kalian tulis langsung di situ. Nah, nomor 1 apa jawabannya? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, nanti dikirim bersamaan dengan soal yang ada di Google Classroom. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.